Salve fratres, welcome back. Kita lanjut lagi, masih seputar formula pembaptisan. Mari kita bahas pembelaan, apologi dari pendeta Joe Sangian dari keluarga Philadelphia. Ya, dia secara tegas mau menunjukkan bahwa berapologi bahwa GPDI bukan Oneness, dua hal yang berbeda. Tapi mari kita tanggapi, persoalannya ada pada nama yaitu. Ya. Kita tidak menuduh GPDI Oneness, tapi kita periksa bahwa argumen tidak cukup kuat. Sehingga wajar kalau ada orang Kristen yang menganggap GPDI ini tidak benar begitu. Oke, mari kita identifikasi masalah pokoknya. Ada video yang dikritisi oleh pendeta Joe Sangian yang menuduh bahwa penggunaan rumusan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah bentuk ajaran sesat, bahkan setara dengan Oneness Pentakostalisme atau Oneness in English, tapi kita pakai Indonesia kan jadi Oneness, yang menyangkal Tritunggal sejati, anti Trinitarian kan. Nah, tanggapan dari Pak Pendeta yang menarik ini, dia ingin membela penggunaan rumusan tersebut oleh gereja seperti GPDI dan membedakannya dari ajaran Oneness. Tapi ada sedikit kelemahan dan inkonsistensi dalam argumen pendeta Joe Sangian. Yang pertama, ada kesalahan asumsi teologis, konstruksi nama sebagai medium dari keesahan. Pendeta Joe Sangian itu mencoba membela penggunaan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai penjelasan atau ekspresi keesaan dalam Trinitas. Namun di sini muncul anomali mendasar. Nama Yesus Kristus adalah nama pribadi kedua, bukan nama kolektif dari ketiga pribadi ilahi. Ya, ini penting. Menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah nama dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus secara kolektif, bukan hanya rancu secara teologis, tapi juga mendekati modalisme secara fungsi. Ya. Nah, kritik dari apologetik Katolik, dalam ajaran Katolik dan ortodoksi Trinitaris klasik, keesaan dalam Trinitas tidak dijelaskan dengan menyatukan nama, tapi melalui hakikat atau ousia yang sama. Dan nama bukan hakikat. Nomen non est ousia. Begitu. Yang kedua, manipulasi semiologis terhadap kata yaitu. Penting, saudara-saudara. Pembicara, pendeta Joe Sangian, menyatakan bahwa penggunaan yaitu tidak berarti identitas esensial adalah, tapi hanya perincian. Akan tetapi, dalam bahasa teologi, terutama pada liturgi dan kredo, penggunaan frase seperti yaitu dalam konteks Trinitarian formula tetap membawa konsekuensi identitas jika tidak dibatasi dengan eksplisit. Maka rumusan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, secara implisit tetap dapat ditafsirkan secara unitarian modalistik, meskipun pembicara berdalih bahwa itu hanya nama kolektif. Nah, catatan, penggunaan yaitu tidak netral. Ya, dalam rumusan iman, ia tidak sekedar menjelaskan, tapi mengikat konsep secara logis. Ini sebabnya gereja mula-mula begitu berhati-hati dengan formulasi. Ya. Kemudian mari kita tinjau secara historis, terdapat distorsi terhadap tradisi gereja mula-mula. Pendeta Joe mengklaim bahwa rumusan dalam nama Yesus Kristus adalah sah di zaman para rasul dan gereja mula-mula, dan Konsili Trente lah yang membakukan rumusan Trinitaris. Ini adalah distorsi sejarah teologis. Matius bab 28 ayat 19 sudah sejak mula dijadikan normatif oleh gereja, bukan hasil Konsili Trente. Baptisan dalam Kisah Para Rasul memang dilakukan dalam nama Yesus, tapi konteksnya adalah bukan formula liturgis, melainkan ekspresi iman kepada Yesus sebagai Mesias. Bahkan Santo Thomas Aquinas dan Bapak Gereja seperti Ambrosius tidak pernah menyarankan bahwa formula Yesus saja menggantikan formula Tritunggal. Fakta sejarah, Konsili Trente tidak menciptakan formula Tritunggal, melainkan menegaskannya terhadap penyimpangan-penyimpangan seperti Arianisme, Sabellianisme, dan Unitarianisme. Nah, poin kritisnya adalah bahwa
GPDI tidak konsisten menolak oneness. Tidak konsisten. Meskipun Pendeta Joy Sangian berusaha keras membedakan GPDI dari oneness, ia justru jatuh pada kerancuan praktis dan semiologis. Oneness mengatakan Yesus adalah nama dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. GPDI mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu dalam nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Secara ontologis dan fungsional, kedua pendekatan ini tetap menyamakan nama Yesus sebagai representasi keseluruhan Allah Tritunggal. Hanya dibedakan oleh narasi, bukan substansi. Nah, itu yang bahaya. Nah, mengapa ini masalah? Catatan dari apologetik Katolik, dalam ajaran Katolik, ketiga pribadi Tritunggal adalah distinct tetapi tidak terpisah, dan satu dalam substansi ilahi, bukan dalam nama simbolik. Maka doa atau baptisan yang menyamakan nama Yesus Kristus sebagai pengganti Bapa dan Putra dan Roh Kudus bukan hanya ambigu, tetapi membahayakan integritas trinitaris. Gereja Katolik menolak baptisan yang hanya menggunakan dalam nama Yesus Kristus karena tidak memenuhi formula trinitaris yang jelas sebagaimana diperintahkan oleh Yesus sendiri dalam Matius bab 28 ayat 19. Ya. Jadi saudara-saudariku, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah formulasi yang membuka celah menuju ajaran sesat. Kita tidak bisa langsung, kita harus bikin konsili dulu untuk periksa, tapi sudah selesai. Jadi sekarang hanya kita jelaskan bahwa itu cenderung ke arah kesesatan. Ya, saya tidak memvonis bahwa itu sesat, GPDI sesat atau tidak, tapi bahwa itu di luar hak saya, karena GPDI memang di luar gereja Katolik. Jadi ringkasnya seperti ini. Formulasi yaitu Tuhan Yesus Kristus itu ambigu dan rawan ditafsirkan modalistik. Ambigu kan? Rawan ditafsirkan modalistik. Jadi tidak heran kalau ada pendeta yang bilang itu sesat. Kemudian GPDI gagal menjelaskan perbedaan praktis dengan oneness, meskipun mengklaim trinitas. Yang ketiga, penolakan terhadap formula Matius 28 ayat 19 sebagai satu-satunya formula valid adalah ahistoris, tidak sesuai dengan sejarah. Yang berikut, nama tidak dapat menggantikan pribadi. Yesus bukan nama kolektif dari Tritunggal Soul. Yang kelima, Konsili Trente hanya menegaskan ajaran gereja mula-mula, bukan menciptakan formula baru. Follow for more into the jungle of Protestantism.